Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua berada pada kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Adapun kompetensi dasar pada interaksi sosial untuk pengetahuan 3.2 mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Sedangkan keterampilan 4.2 menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran untuk pengetahuan yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat interaksi sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan bentuk interaksi sosial asosiatif dan disasosiatif. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk keterampilan yaitu menyajikan contoh dan perbedaan interaksi sosial asosiatif dan disasosiatif. Baik anak-anakku sekalian, mari kita belajar tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Tahukah kamu apa yang dimaksud interaksi sosial? Interaksi sosial adalah komunikasi timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Artinya bahwa interaksi terjadi dalam berbagai aktivitas di lingkungan sosial manusia, antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sepermainan, lingkungan kantor, serta lingkungan masyarakat. Perlu dipahami bahwa interaksi sosial sangat penting untuk manusia. Mengapa? Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ketertiban, dan kebutuhan kasih sayang. Dapat dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin melakukan kontak sosial dengan cara bertemu, berkomunikasi, berkumpul, dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya, syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, komunikasi berlangsung secara timbal balik dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya, penyebab berlangsungnya interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh atau meniru orang lain atau kelompok. Misalnya, anak mencontoh ibunya main masak-masak. Faktor yang kedua adalah faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Misalnya, pasien yang sedang sakit tersugesti bertemu dengan dokter karena ingin cepat sembuh. Faktor yang ketiga adalah faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan yang ada dalam diri seseorang untuk sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola. Faktor yang keempat adalah faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk diri sendiri seolah-olah merasakan kondisi orang lain. Misalnya, saat tetangga lagi terkena bencana, ikut merasakan dengan memberi bantuan. Kita menuju pada bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial yang pertama adalah proses asosiatif.
Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Atau dengan kata lain, bentuk interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat positif dan mengarah pada kesatuan. Proses sosial ini, kondisi masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Proses sosial yang asosiatif dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok yang dikenal dengan istilah gotong royong. Bentuk kerjasama ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kerjasama spontan yang terjadi secara serta-merta. 2. Kerjasama langsung sebagai hasil perintah atasan kepada bawahan atau penguasa terhadap rakyatnya. 3. Kerjasama kontrak dilakukan atas dasar syarat-syarat atau ketetapan tertentu yang disepakati bersama. 4. Kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dari sistem sosial. Bentuk interaksi sosial yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga tidak kehilangan kepribadiannya. Atau dengan kata lain, akomodasi adalah proses penyesuaian diri orang per orang atau kelompok-kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. Akomodasi dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan-ketegangan antara pihak-pihak yang bertentangan. 8 bentuk akomodasi, yaitu 1. Coercion. Coercion terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain, terutama terhadap pihak yang lebih lemah. 2. Kompromi. Kompromi terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian di mana semua pihak bersedia memahami keadaan pihak lain. 3. Arbitrasi. Arbitrasi terjadi bila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi, dihadirkan pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian pertentangan. 4. Mediasi. Hampir sama dengan arbitrasi, namun dalam mediasi pihak ketiga bertindak sebagai penengah, tidak punya wewenang memberi keputusan penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. 5. Konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. 6. Toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan resmi. Ada keinginan menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. 7. Stalemate. Stalemate terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang. 8. Adjudikasi. Adjudikasi dipahami sebagai penyelesaian masalah atau sengketa melalui pengadilan atau jalur hukum. Bentuk interaksi sosial yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan pikiran dan pendapat. Jadi, proses asimilasi meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Sekarang kita menuju pada proses sosial disasosiatif. Proses sosial disasosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Atau dengan kata lain, proses sosial disasosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan
yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Proses sosial disasosiatif terdiri atas 3 bentuk. 1. Kompetisi. Kompetisi merupakan proses individu atau kelompok mencari keuntungan melalui kegiatan tertentu, misalnya berlomba untuk gelar juara. 2. Kontroversi. Kontroversi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur kebudayaan tertentu. Misalnya, hasil keputusan OSIS tidak disetujui oleh kelasmu. Ketiga, konflik atau pertentangan merupakan sikap individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain melalui ancaman atau kekerasan karena perbedaan karakter, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial. Misalnya, konflik petani dengan mafia tanah. Yang terakhir, kita belajar tentang perbedaan asosiatif dan disasosiatif. Asosiatif adalah salah satu interaksi sosial yang mengarah pada sesuatu yang positif atau memiliki kesatuan pandangan. Contoh proses sosial asosiatif antara lain adalah 1. Suatu kelompok atau organisasi yang saling bekerja sama untuk membangun suatu daerah. 2. Pertemanan yang terjalin dengan baik sehingga dapat saling membantu dan bertukar informasi. Disasosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Contoh interaksi sosial disasosiatif antara lain 1. Suatu organisasi atau kelompok yang ingin menjatuhkan organisasi lain dengan menjelek-jelekkan sehingga dapat memicu konflik. 2. Menjelek-jelekkan teman kepada orang lain sehingga dapat menjadikan masalah bahkan pertengkaran. Anak-anakku sekalian, itulah tadi materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Tentunya kalian sudah semakin tahu kan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.